Naruto tuh udah jadi seri yang bikin kita ketawa, nangis, dan nostalgia tiap kali denger lagu opening ataupun endingnya. Tapi jujur deh, lu sendiri pasti mikir kan kalau cerita Naruto tuh sebenarnya udah pas banget ditutup sama cerita Shippuden tanpa harus ada kelanjutannya. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu lu 10 alasan kenapa Naruto harusnya tamat di titik itu. Yang pertama, endingnya udah sempurna. Pertarungan ikonik antara si Naruto lawan Sasuke di lembah akhir udah kayak klimaks orgasme terenak di seri ini. Semua konflik utama udah selesai. Kyuubi damai sama si Naruto. Si Sasuke balik ke jalan yang bener. Dan dunia ninja juga masuk ke era perdamaian. Ibaratnya lu udah puas wareg makan. Jadi ngapain lagi harus nambah? Yang ada nanti malah muntah. Setelah perjalanan panjang penuh lika-liku, ending ini ngasih kepuasan emosional yang luar biasa. Kita ngelihat si Naruto sama Sasuke kagak cuma bertarung, tapi juga saling mahamin. Bahkan luka di tangan mereka jadi simbol perdamaian. Kalau ceritanya dilanjutin, momen ini malah bisa kehilangan maknanya. こんなになってまだやる気かよ。当たり前だ。何度だって認めてやるよ。俺の負けだ。 Kedua, Boruto ngerusak nostalgia lama. Bukannya mau nge-hate Boruto, tapi vibe-nya emang beda banget. Banyak orang ngerasa Boruto malah bikin warisan Naruto jadi hambar. Anak-anak baru kayak si Boruto dan kawan-kawan kagak punya bobot kayak Naruto, Sasuke, Sakura, ataupun si Kakashi. Nostalgia yang kita rasain di Shippuden tuh priceless banget. Dan Boruto malah kayak versi downgrade-nya. Sebagai contoh, si Boruto sering dipandang terlalu manja karena tumbuh di era perdamaian. Fans lama yang udah terbiasa sama perjuangan keras si Naruto jadi susah banget buat relate sama tuh karakter. Boruto lebih fokus ke masalah keluarga, beda jauh sama konflik gede yang ada di Shippuden. Baru sekarang-sekarang aja di Boruto ceritanya jadi makin banyak konflik, itu pun kesannya dipaksain. Oni-chan, 私は あの野郎、ひまわりの誕生日を何だと思ってるんだ。 Yang ketiga, karakter lama jadi kehilangan pesonanya. Di Naruto kecil ataupun Shippuden, tiap karakter punya momen keren masing-masing. Si Gaara lah, Rock Lee, Hinata, ampe Neji, semuanya dapat sorotan. Tapi di Boruto, karakter lama kayak cuma jadi orang tua tanpa pengembangan berarti. Si Naruto sama Sasuke yang dulunya OP banget aja malah jadi babysitter doang. Orang juga jadi sering ngeluh soal minimnya aksi dari karakter ikonik di era Shippuden. Misalnya si Rock Lee yang dulu jadi inspirasi lewat kerja kerasnya, malah jarang muncul. Padahal dia jadi salah satu karakter favorit karena kagak punya kekuatan spesial, tapi tetap luar biasa. Keempat, overpowered sampai keblinger. Kalau di seri Naruto kan ada prosesnya para ninja Konoha ngelakuin latihan keras dulu, sampai di titik tertinggi mereka. Tapi di Boruto rasanya kayak main game tapi ngemod. Jutsu-jutsu baru juga malah makin di luar nalar. Kayak yang penting heboh tanpa mikirin lore. Misalnya si Ishiki yang punya kekuatan yang bikin si Madara kelihatan biasa aja. Padahal Madara tuh salah satu villain paling legendaris, sekaligus paling berpengaruh di seri Naruto. Kelima, ceritanya jadi terlalu menjurus ke teknologi modern. Ninja yang dulu kita kenal di Naruto tuh penuh sama nuansa tradisional Jepangnya. Kunai lah, shuriken, ampe kawat masih dijadiin senjata. Tapi di Boruto, tiba-tiba ada ninja tech, drone, ampe senjata modern. Jadi kayak nonton anime genre sci-fi fantasi ketimbang dunia ninja. Unsur ninjanya juga cuma embel-embel doang. Yang ada tuh cuma manusia super ngelawan alien. Keenam, villain yang kagak sebagus sebelumnya.
Dulu ada si Jabuza lah, Itachi, Pain, Obito, bahkan sampai si Madara. Punya latar belakang sama motivasi yang kuat. Tapi villain di era anaknya si Naruto rasanya kayak filler yang dipanjangin. Klan Otsutsuki terlalu ke alien-alienan dan jauh dari akar konflik dunia ninja. Sedangkan villain yang lain, motivasi jahatnya tuh kagak berdasar dan kagak bermakna. Kebanyakan cuma pakai alasan generik kayak mau kekuatan. Mereka ada cuma supaya si Boruto dan kawan-kawan ada lawan doang. Toh dunia ninja juga udah damai, jadi ngapain lagi? Kagak ada satupun villain di Boruto yang bisa ngasih hubungan emosional sampai bikin penonton relate sama mereka, kayak di Shippuden. Ketujuh, terjadi kematian karakter ikonik yang kagak perlu. Serius anjir, di seri anaknya ini, pas ada karakter mati tuh, cuma supaya progres cerita tetap jalan, kayak kagak impactful banget. Misalnya, kematian si Kurama, yang harusnya bisa dihindarin kalau ceritanya tamat di Shippuden. Orang yang nonton lebih suka ngenang si Kurama sebagai partner si Naruto sehidup semati, bukan sebuah tragedi tambahan. Kehilangan si Kurama ini bikin banyak fans ngerasa dihianatin. Karena si Kurama tuh udah jadi bagian besar dari identitasnya si Naruto. Ngelihat si Naruto tanpa Kurama, rasanya kayak kehilangan separuh jiwa dari karakter yang bikin sosok itu jadi Naruto. Sekarang Kurama malah muncul di batinya si Himawari. Yang gue tebak sih supaya rating Boruto tuh naik lagi, makanya dihidupin. 無茶してるとあっという間にこっち側へ仲間入りだぜ。クラマ、行かないでくれ。おい、待ってくれ。行くな。Kedelapan, fokus cerita beralih ke generasi baru yang kurang greget. Boruto, Sarada, ataupun Shimizuki emang punya potensi jadi next team 7. Tapi mereka kagak punya perjalanan kayak si Naruto ataupun Sasuke. Si Naruto kecil harus kerja keras buat diakuin. Si Sasuke harus hidup dalam rasa balas dendam atas klannya. Sedangkan si Boruto mah doi udah lahir jadi anak Hokage dan punya privilege dari awal. Jadi konfliknya kagak sekuat generasi sebelumnya. Si Naruto tumbuh dari anak yang diremehin jadi pahlawan dunia. Perjuangan itu bikin kita ngerasa terhubung. Sementara si Boruto dari awal cuma bocah kurang bersyukur, tukang rengek. Sama kayak si Sarada yang ngeluh mulu gara-gara bapaknya kagak pulang-pulang. Uzumaki Boruto 参上だってばさ。Kesembilan, Hokage udah jadi tujuan akhir. Dari awal, mimpi si Naruto tuh jadi Hokage. Shippuden nutup cerita dengan Naruto yang akhirnya berhasil jadi Hokage. Kalau mimpi utamanya aja udah tercapai, kenapa harus dipanjang-panjangin? Sekarang gue tanya, emang impian si Boruto apaan sih? Padahal ending Shippuden tuh ngasih kita closure yang sempurna. Si Naruto berdiri di depan patung Hokage dengan senyuman, nunjukin kalau semua usahanya terbayar. Itu tuh udah lebih dari cukup. こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じだ。Ke-10, orang-orang capek sama perubahan gaya ceritanya. Dari yang tadinya fokus ke action, drama, sama humor bertema ninja-ninjaan, Naruto sekarang jadi berubah total genrenya. Jadi sci-fi berbumbu fantasi. Yang musuh utamanya aja kagak berasal dari bumi lagi, tapi luar angkasa. Lama-lama kayaknya nih cerita mau niru Dragon Ball nyir. Gua yakin pasti nanti ada turnamen ninja antara alam semesta yang ngepertaruhin kedamaiannya semesta si Boruto. Oke, segitu aja buat hari ini. Lu setuju gak kalau Naruto emang harusnya stop aja di Shippuden? Atau lu punya opini sendiri dan nganggap kalau Boruto emang perlu? Dengan nutup cerita di Shippuden, Naruto padahal bakal dikenang sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa, tanpa perlu tambahan yang kagak penting. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!